amat ya. Kak Vena, iya nih Kak, saya lagi latihan perform gitu Kak, kayak nyanyi-nyanyi gitu. Wah, luar biasa ya. Gimana Kak, saya sudah mirip dengan Siva Idol belum? Itu loh Kak, penyanyi dari ajang pencarian bakat. Oh iya, pantesan tadi kakak lihat mirip siapa ya gayanya? Iya nih Kak, saya itu mau jadi kayak idola-idola gitu Kak, mau ikutin rambutnya, gayanya, gitu Kak. Oh iya, kita sapa adik-adik Smart Kids dulu yuk Kak, kan kita mau ibadah Smart Kids. Oh iya. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Nah, hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita. Meskipun kita masih harus online ya adik-adik, tetapi kakak percaya semuanya bersuka cita dan semangat. Nah, tadi siapa yang seperti kakak Dea ya, yang mengidolakan pemain film mungkin, mengidolakan artis, penyanyi, atau tokoh-tokoh kartun atau superhero. Nah, itu semua adik-adik tidak salah ya. Tetapi Tuhan mau bahwa kita semua anak-anaknya menjadi seperti Kristus. Nah, gimana caranya kita menjadi seperti Kristus? Hari ini kita akan sama-sama dengan firman Tuhan untuk ajar kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, adik-adik semua, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari semuanya ambil posisi doa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Sertai kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkati kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau menyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Nah, semuanya mari bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi pakai gerakan, harus yang semangat ya. Mari sama-sama kita angkat pujian, Ku mau bernyanyi. Nah, adik-adik yang manis, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kakak harap semuanya nanti duduk yang manis dan menyimak firman Tuhan kita dengan baik ya.
sebelumnya, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya bisa mendengar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus membantu orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 2 dan 3. Di kota Nazaret, Yesus tumbuh jadi anak yang besar. Suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya, yang bernama Pak Yusuf. Setiap hari, Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Pak Yusuf mempunyai banyak peralatan pertukangan kayu. Yesus juga sangat senang membantu ayahnya bekerja. Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu. Yesus membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya Yesus menyelesaikan kursi kayu itu. Dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Yesus. Kursi kayu buatan Yesus itu sangat baik. Pak Yusuf sangat senang dengan hasil pekerjaan Yesus. Setelah selesai membuat kursi kayu, Yesus membersihkan sampahnya. Ketika sore tiba, Pak Yusuf mengajak Yesus untuk segera pulang ke rumah. Yesus bertemu Maria ibunya yang mengajarkan tentang perintah Allah yang harus ditaati. Akhirnya, Yesus dan ibunya Maria berdoa
mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu,
janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Wah, adik-adik, kita sudah sama-sama menonton bagaimana kisah hidup dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus masih kecil sampai Tuhan Yesus menjadi dewasa. Kita sama-sama lihat Tuhan Yesus waktu masih kecil, Dia sangat taat pada orang tua, Dia rajin membantu orang tua, dan ketika mengerjakan pekerjaannya, Dia bekerja dengan penuh sukacita. Nah, pada saat Tuhan Yesus menjadi dewasa, apa yang Tuhan lakukan? Dia melayani banyak orang. Tuhan Yesus menolong banyak orang dan menyembuhkan orang yang sakit. Nah, di film yang terakhir tadi, kita melihat ada satu orang yang sakit kusta. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang mengikut Tuhan, ada yang lagi sakit kusta. Nah, kira-kira kalau ada yang sakit kusta, yang lain itu responnya gimana ya? Pasti banyak orang yang menyingkir, yang menghindar, takut dengan orang yang sakit kusta. Tapi kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak menghindari orang yang sakit itu. Tetapi waktu orang yang sakit itu datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, dia meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Dan apa yang terjadi? Kita melihat Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang itu. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Adik-adik yang manis, Tuhan Yesus mau kalau kita semua boleh hidup serupa seperti Kristus. Kita hidup mencerminkan kehidupan Kristus. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan?
Wah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan gaya hidup Kristus, seperti mengasihi sesama, kita mencintai Tuhan dengan rajin berdoa, baca firman Tuhan, kita menolong sesama, kita berkata jujur, kita taat kepada orang tua, dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan untuk meneladani kehidupan Kristus. Nah adik-adik, jadi kalau adik-adik punya idola itu bukan hal yang salah, tetapi yang terpenting adalah kehidupan kita mencerminkan gaya hidup Kristus. Semuanya adik-adik katakan, saya ingin memberikan contoh yang baik dan hidup seperti Kristus. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi lagunya Aku Ingin Seperti Kristus. Adik-adik, kita mau sama-sama lihat teman kita yang menghafal ayat hafalan minggu ini. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu ialah penghiburku. Adik-adik semua, kita mau membuka ayat hafalan kita untuk minggu depan ya. Ambil Alkitabnya ya. Ayat hafalan kita terdapat di 1 Yohanes 2 ayat 6. Berbunyi demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, tidak terasa nih Dea, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, mari kembali lagi kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Semuanya ayo bangkit berdiri.
kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kita katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Adik-adik semua, mari kita tutup ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan semua anak-anak Smart Kids. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami percaya berkat-berkat ibadah-Mu sudah menjadi bagian semua anak-anak Smart Kids yang mengikuti ibadah online hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Smart Kids di rumah. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk terus sukacita di rumah, mengikuti sekolah online mereka ya Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan senantiasa membawa mereka bertumbuh dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan menambahkan mereka usia 1 tahun lagi. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai pertumbuhan mereka. Mereka boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke kerabat, teman, atau keluarga kalian agar mereka merasa terberkati melalui video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.